Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri Lomba Inovasi Sekolah di masa pandemik tahun 2021, Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Perkenalkan saya Stion Guru, Guru Biologi SMA Negeri 1 Demak Jawa Tengah, akan menyampaikan video pembelajaran kami dengan judul Sistem Reproduksi dengan submateri bayi kembar identik terintegrasi tematik dalam jurnal ilmiah terindeksasi dalam pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 Demak. Di sistem pembelajaran jarak jauh, SMA Negeri 1 Demak mewajibkan setiap siswa untuk mengirimkan share live location atau share log sebagai bagian awal dari KBM. Ini sekaligus sebagai penentu presensi awal sehingga guru dapat menentukan atau dapat mengawasi muridnya dalam satu titik berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anak. Di grup Telegram kalian, saya menyampaikan sebuah gambar. Silahkan berikan pendapat kalian tentang gambar tersebut. Di gambar tersebut terdapat 4 bayi kembar. Oke, bagus sekali. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi terkait dengan beberapa poin penting yang perlu kalian pelajari dan perlu kalian siapkan di dalam literasi ini, yang mungkin nanti bisa kalian gunakan sebagai bahan referensi untuk kajian tentang salah satu ciri makhluk hidup. Apa ciri-ciri makhluk hidup yang terkait dengan gambar itu anak-anak? Melakukan reproduksi, Pak. Reproduksi, tepat sekali. Ya, benar. Jadi reproduksi itu pada hakikatnya itu adalah kemampuan setiap makhluk hidup untuk melakukan proses perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru. Nah sekarang, apa tujuan makhluk hidup itu melakukan reproduksi? Untuk meneruskan keturunannya, Pak. Tepat sekali. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah, demikian juga untuk melestarikan keturunannya spesies masing-masing. Jadi anak-anak, reproduksi itu ada dua. Reproduksi secara vegetatif atau tanpa adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, dan reproduksi secara generatif, yaitu adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, dari pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu nanti akan menghasilkan individu baru yang pada dasarnya adalah proses peleburan antara sel sperma dengan sel telur atau ovum yang bersifat haploid. Nah, peristiwa itu nanti disebut dengan peristiwa fertilisasi. Nah, anak-anak, pada saat ini atau pada pagi ini kita akan minta pada kalian untuk mengembangkan materi ini menggunakan tema tematik integratif terkait dengan sistem reproduksi untuk kasus bayi kembar. Kalian nanti bisa melihat dan bisa mengambil bahan literasi ini dari jurnal-jurnal yang terkait dan jurnal-jurnal yang terkait dengan informasi bayi kembar. Kalian nanti bisa cari di website Sinta Ristek Dikti atau dengan menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, cara untuk mencarinya, silakan ketik di Google Sinta Ristek Dikti, kemudian buka laman paling atas. Kemudian kalian ketik kata kuncinya di kolom pencarian, misalnya pendidikan biologi. Kemudian kalian lihat apakah ada tema yang terkait dengan yang kalian kehendaki. Sajikan minimal 2 data pendukung, mulai dari Sinta Ristek Dikti dan Google Scholar atau Google Cendekia. Kemudian kunci dari pembelajaran ini yaitu pada materi bayi kembar identik. Kemudian kalian cari di jurnal yang terkait dengan tematik integratif yang terkait dengan sistem reproduksi materi bayi kembar. Setelah itu kalian kompilasi dalam bentuk rumusan di PowerPoint, kemudian kalian presentasikan. Kalian presentasikan untuk mendukung pemahaman kalian terhadap materi reproduksi khususnya tentang bayi kembar. Baik, sekarang bisa dimulai untuk diskusi kelompoknya. Kita akan bahas nanti dan bertemu lagi di Google Meet.
Dan disinilah nanti peran fungsi guru sebagai fasilitator. Siswa harus bisa mandiri dalam mencari materi dan tidak hanya tergantung pada guru. Hal ini merupakan inti dari kurikulum 2013, yaitu penataan pola pikir, pendalaman materi, dan juga penguatan proses. Penggunaan website seperti Sinta Ristek Dikti dan Google Scholar dapat menunjang keterampilan siswa dalam literasi dan dapat membantu siswa dalam persiapan menghadapi AKM nantinya. Sudah siap untuk presentasi anak-anak? Siap, Pak. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Maiswara dari kelas 11 MIPA 3 absen 34 akan memulai presentasi. Pertama-tama, kami telah menemukan beberapa jurnal sebagai referensi kami terhadap topik materi bayi kembar. Sumber yang kami gunakan antara lain yaitu Google Scholar atau Google Cendekia dan website Sinta Ristek Dikti. Berikut adalah hasil diskusi kami mengenai topik materi bayi kembar. Kehamilan kembar atau kehamilan multiple dapat didefinisikan sebagai sebuah kehamilan yang terdiri dari 2 embrio atau lebih yang terjadi secara bersamaan atau terbentuk secara bersamaan. Adapun faktor yang memicu kehamilan kembar antara lain yaitu faktor hereditas atau faktor keturunan, faktor usia, dan faktor jumlah paritas. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Saya Yustian Faza akan melanjutkan presentasi dari Thalia Maiswara. Kasus bayi kembar yang paling umum ada 2 jenis, yaitu monozigotik atau identik dan dizigotik atau tidak identik atau fraternal. Bayi kembar monozigotik, yang artinya berasal dari zigot yang sama, merupakan klon atau mempunyai gen individual yang identik yang berasal dari satu sel telur dan mengalami fertilisasi. Sedangkan bayi kembar dizigotik atau tidak identik yaitu bayi yang berasal dari 2 sel telur yang berbeda dan mengalami fertilisasi oleh 2 spermatozoa yang berbeda. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Bagus sekali penjelasannya. Sekarang saya ingin bertanya, kasus bayi kembar tadi bisa dikatakan cloning yang terjadi secara alamiah. Yang ingin saya tanyakan, apakah keinginan memiliki bayi kembar itu dapat dipenuhi dengan cloning buatan manusia? Baik, Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Tio. Menurut saya, keinginan memiliki bayi kembar bisa saja dilakukan dengan cloning. Ya, karena tadi bayi kembar sendiri merupakan proses cloning yang terjadi secara alamiah dengan mengembangkan satu zigot dengan susunan gen yang sama. Namun, untuk saat ini sepertinya tidak memungkinkan untuk mengkloning manusia karena hal itu menuai banyak kontroversi. Oke, bagus sekali penjelasannya. Jadi begini anak-anak, ada beberapa faktor karakteristik ibu yang dapat memicu kehamilan bayi kembar. Di antaranya tadi yang sudah disampaikan yaitu hereditas atau faktor keturunan, kemudian faktor usia, kemudian faktor dari jumlah paritas. Nah, saya tambahkan di sini ada juga faktor risiko bayi dalam persalinan kembar. Di antaranya adalah usia kehamilan sang ibu, kemudian berat badan bayi dan juga apgar dari skor bayi. Jadi dari jurnal-jurnal yang kalian sampaikan tadi, yang kalian interpretasikan dari beberapa jurnal pendukung tadi, kita dapat mengetahui bahwa bayi kembar itu ada faktor-faktor yang memicunya. Ada faktor risiko bayi dalam persalinan bayi kembar dan juga dapat diketahui bahwa ada jenis-jenis kelahiran bayi kembar. Demikian anak-anak, apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Baik, kalau begitu saya cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih, semoga ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya sebagai inovasi pengetahuan tentang literasi sistem reproduksi bayi kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.